saya Sri Purwanti. Tanggal lahir saya 5 Januari 69 di Karanganyar ya, Karanganyar Solo kan, Karanganyar Iya. Saya bekerja sebagai guru di SMP 1 Ngodian. Oh iya. Ya terpengaruh juga ya Mbak ya. Ya. Nah, yang biasanya ke sekolah itu terus jadi nggak ke sekolah ya, jadi ya tapi tetap harus kita jalani karena memang situasi seperti ini. Yang penting kompetensinya adalah kesehatan yang kita utamakan. Ya, di rumah ya harus lebih jadi saya harus lebih mempersiapkan materi untuk anak ya, jadi di sini kita buat kelompok anaknya itu kita buat di classroom, jadi nanti kita share materinya ke anak, kemudian tanya jawabnya bisa di classroom atau juga kita buat WA ya, kita buat grup WA juga. Bisa pertanyaannya bisa nanti japri, bisa di classroom. Suatu saat saya juga anak-anak yang kan kita sudah tahu sebelum pandemi itu kan ada, kita tahu anak yang kurang memahami. Bukannya semua anak itu pasti pintar ya sebenarnya, tapi cuma lambat saja. Jadi nanti yang anak yang lambat itu saya video call sendiri gitu. Terus kemudian kalau bareng-bareng banyak ya kita pakai Zoom. Gimana ya Mbak, ya harus bisa membagi waktu. Kalau pas waktunya jam kerja gitu ya kita harus fokus, harus di depan itu untuk standby anak-anak, karena pada waktu sudah mulai pembelajaran ya itu ada anak-anak yang belum online, jadi ada yang masih tidur, jadi saya telepon, ayo bangun gitu. Jadi itu kemudian nanti kalau setelah jam pelajaran ya baru saya pekerjaan rumah, kemudian ya itu mempersiapkan materi untuk yang berikutnya. Ya tantangannya itu kita harus untuk itu harus lebih kreatif bagaimana kita bisa untuk menyampaikan materi ke anak ya. Jadi harus membuat gimana supaya anak itu bisa. Nah di sini kan saya alhamdulillah dulu sudah punya materi jadi saya punya handout, jadi lebih saya kreatifkan lagi, jadi tidak banyak mengisinya biar anak lebih nyaman, jadi lebih saya tidak terlalu melebar. Kalau dulu kan terus terang kalau di SMP 1 Ngodian itu kan saya bilang ke anak harus ada nilai tambahnya, harus ada plusnya dari sekolah lain. Nah karena ini pandemi anak kan juga stres mungkin di rumah, jadi paling tidak saya juga cuma saya kasih materi yang minimal tambahnya cuma sedikit, jadi tidak terlalu banyak. Ya kalau itu ya kalau itu sudah saya siapkan ya, jadi nggak hitungan sih, cuma paling anaknya minta apa gitu ya itu. Cuma kadang kalau di sini mau ngupload itu susah sinyalnya, lama itu kumur-kumur aja itu. Ya itu tadi ya saya ada yang saya ulangi sedikit tadi. Jadi yang istilahnya pengayaan untuk khusus SMP 1 Ngodian itu ada yang tidak saya berikan. Terus ada pakai itu Mbak yang di pakai video ya, jadi ada kalau sekarang itu pakai streaming, jadi nanti anak langsung bisa menanyakan di sini. Jadi sekarang sudah alhamdulillah sudah bisa. Ya itu kalau mau ngajak anaknya nggak mau itu saya. Nah kan kita harus protokol kesehatan kalau kemana-mana. Ya, misalnya kalau mau yang sekarang kan ada tiket kan ke sekolah, kalau misalnya kita ngajar itu kan ada tidak di rumah terus ya, jadi waktu mau pergi itu kan anaknya nggak mau pakai protokol kesehatan jadinya saya juga bingung, nanti ditinggal nggak mau, diajak nggak mau, itu ya tinggal berdua saja lah gitu ya.
itu yang paling susah itu tuh Mbak, kalau misalnya kita pas penilaian. Penilaian anaknya itu belum mengumpulkan tugas. Ya belum mengumpulkan tugas. Nah saya kan nanti harus saya mau ya mengupload lagi. Itu jadi kan itu tidak saya buka terus toh. Kalau misalnya pas penilaian itu yang Google Formnya kan tidak saya buka, kan saya batasi dari jam sekian sampai sekian, dan nanti kan saya harus buka lagi anaknya yang enggak itu, terus menghubungi anaknya lagi lah. Itu yang buat kita bingung itu kayak gitu. Ada anak yang 1-2 sih, cuma 1-2, tapi juga membuatnya ya menyita waktu ya. Setiap orang kan berbeda-beda ya. Ya kalau saya ya enjoy saja lah, kita jalani yang sekarang ini, kita jalani. Insya Allah nanti Allah itu pasti memberikan jalan ya. Kalau kita itu benar-benar di jalan yang benar, nanti mudah-mudahan ya semua pasti ada hikmahnya lah. Ya kita akan lebih, ini yang saya rasakan loh ya, yang saya rasakan sendiri itu dengan situasi seperti ini kita ke kehidupan barunya itu. Kalau saya loh ya, kalau saya itu kita lebih itu, misalnya kita sholat bisa tepat waktu, terus kemudian saya lebih banyak waktu bisa membaca Quran. Kalau saya gitu, jadi sehari itu minimal 1 juz itu harus itu. Jadi setiap habis maghrib sampai itu harus itu. Ya itu hikmahnya saya itu alhamdulillah jadi bisa. Kalau yang lain ya bisa itu sama nambah di rumah kan kita bisa belajar membuat itu, jadi saya tambah bisa membuat itu kayak video gini. Terus itu ya jadi belajar IT lagi. Dan dulu sukanya cuma menjelaskan nggak pakai PowerPoint, sekarang saya harus ya alhamdulillah. Dulu pernah itu ya pernah pelatihan, jadi saya pernah ada pelatihan gitu, jadi ya masih ingat sedikit-sedikit gitu ya, alhamdulillah itu jadi harus membuat sekarang. Ya jalani aja lah, apa yang ada itu jalani dulu ya, kita ambil hikmahnya ya. Pasti nanti jika kita itu benar-benar dari jalan yang benar, itu berusaha dengan benar, itu insya Allah akan memberi jalan, pasti Allah akan memberi jalan ya. Asal kita ya, pesan saya ya pokoknya kita biasakan yang benar lah, jangan membenarkan suatu kebiasaan ya, jangan membuat kesalahan ya. Kita ingatkan satu kesalahan itu bisa jadi bisa merusak 1000